Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kartel building agama yang kami lakukan di Masjid Haji RA Sri Mulyati Semarang. Kegiatan ini kami berangkat dari pemikiran bahwasannya masjid itu tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga bisa menjadi sebuah ruang sosial dan juga nyaman dan juga inklusif. Nah, melalui program Jumat Berkah yang kami lakukan, kami juga menemukan beberapa permasalahan. Seperti yang pertama, ada keterbatasannya relawan, kesulitannya jamaah lansia dalam beribadah, dan keterbatasan konsumsi bagi para musafir. Dan metode yang kami gunakan adalah observasi dan juga wawancara singkat. Dan pelaksanaannya dilakukan dengan menambah relawan dan juga menyediakan kursi sholat untuk lansia dan juga menambah stok minuman. Dan hasilnya kegiatan Jumat Berkah ini menjadi lebih tertib, jamaah lansia juga menjadi lebih nyaman dan juga masjid menjadi ramah bagi semua orang dan juga musafir. Selanjutnya akan kami bahas bagian latar belakang. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi, kelompok kami melakukan proyek akhir ini di Masjid RA Haji Sri Mulyati yang berlokasi di Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah melakukan observasi dan wawancara bersama para pengurus masjid, kelompok kami menemukan 3 masalah yang sedang dihadapi oleh masjid ini. Masalah yang pertama yaitu kurangnya relawan pada aksi Jumat Berkah. Masalah yang kedua yaitu tidak adanya kursi bagi lansia untuk sholat di masjid. Yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya stok minuman untuk para musafir dan jamaah yang sedang beristirahat di masjid. Dari ketiga masalah tersebut, kelompok kami akan melakukan kerjasama bersama para pengurus masjid untuk menambah relawan Jumat Berkah, menambah atau menyediakan kursi untuk sholat bagi lansia, serta menambah stok minuman untuk para jamaah dan para musafir yang sedang beristirahat di masjid. Kegiatan atau proyek akhir yang kita lakukan ini juga sejalan dengan SDG 17 yang menyatakan pentingnya kerjasama antar pihak. Kemudian pada kajian teori yang pertama itu ada toleransi. Toleransi itu kunci keharmonisan sosial, karena yang dimaksud dari toleransi itu seperti saling menghargai dan menghormati, baik sesama maupun berbeda agama dan pendapat. Kemudian yang kedua, masjid menjadi pusat komunitas, yang dimana masjid ini memiliki berbagai macam fungsi, seperti fungsi untuk beribadah, pendidikan, dan juga sosial. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Kerjasama ini untuk mencapai kepentingan bersama dalam keberagaman. Nah, kerjasama ini di dalamnya harus ada toleransi, karena dengan adanya toleransi kita dapat berdiskusi dan melakukan berbagai macam kegiatan dengan lancar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada SDG 17. SDG 17 ini tujuannya untuk memperkuat sarana implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk membangun keberlanjutan. Nah, dalam SDG 17 ini sangat amat memerlukan sikap toleransi dan juga kerjasama. Pada proyek karakter building agama, kami menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode wawancara dan metode observasi. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di Masjid Sri Mulyati, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, pada survei pertama 18 September 2025 dilakukan melalui diskusi dengan dua pengurus masjid. Beliau menjelaskan bahwa pengambilan data langsung dari masjid tersebut sangat sulit karena keterbatasan waktu jemaah setelah beribadah. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mendalam dari pengurus terkait kondisi dan permasalahan masjid. Namun untuk mengurangi potensi subjektivitas data, penelitian dilengkapi dengan metode observasi lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memvalidasi hasil wawancara serta memahami aktivitas dan rutinitas jemaah dan pengurus secara langsung, sehingga data dan kesimpulan yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Saya Angelika Jusalianstiadi akan mempresentasikan hasil dan pembahasan. Setelah melakukan wawancara dan observasi, kami menemukan beberapa masalah yang dapat kami temukan solusinya bersama. Yang pertama yaitu proses pembagian makanan Jumat Berkah yang tidak beraturan. Seperti yang kita tahu, makanan Jumat Berkah dibagikan di akhir setelah sholat Jumat selesai. Namun, pada kasus masjid ini, proses pembagian makanan itu terjadi secara ricuh, hingga pernah ada kasus di mana meja yang digunakan sebagai salah satu properti untuk membagi makanan itu menimpa relawan karena jamaah saling dorong-mendorong. Oleh karena itu, kami dan pihak masjid berdiskusi hingga menemukan dua solusi. Solusi yang pertama adalah menambah jumlah relawan, dan solusi yang kedua adalah mengubah alur pembagian makanan. Jadi pembagian makanan yang biasa dilakukan di akhir, kami lakukan di awal saat para jamaah datang. Nah, saat proyek kemarin kami melakukan kedua solusi ini dan kami dapat melihat perubahan yang sangat baik. Proses pembagian makanan terjadi secara lancar, para relawan juga tidak terburu-buru dan dapat saling menyapa antara relawan dengan jamaah. Yang masalah yang kedua yaitu adalah karena masjid ini terletak di pemukiman warga, banyak variasi usia jamaah yang datang. Salah satunya yaitu jamaah lansia. Seperti yang kita tahu, jamaah lansia itu memiliki keterbatasan seringkali memiliki keterbatasan fisik yang lebih rentan dan kesulitan melakukan gerakan sholat, misalnya sujud atau ruku, sehingga memerlukan kursi untuk melakukan sholat. Namun, pihak masjid hanya dapat menyediakan kursi plastik, dimana yang kita tahu kursi plastik itu tidak kokoh dan kurang kuat untuk menopang. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan pihak yayasan untuk membelikan beberapa kursi yang memang dikhususkan untuk
lansia untuk sholat. Dan kursi yang kita berikan itu lebih ergonomis sehingga lansia bisa membuka kursi itu sendiri dan juga dapat digunakan sebagai tongkat. Masalah yang ketiga yaitu, seperti yang saya bilang tadi, masjid ini terletak di pemukiman warga dan menjadi satu dengan yayasan pendidikan sehingga banyaknya pengunjung yang singgah ke masjid entah untuk minum atau hanya untuk beristirahat. Sehingga pihak masjid menyediakan fasilitas minuman. Namun, pihak masjid kesulitan untuk menjaga stok agar tetap seimbang dengan pengunjung yang datang. Maka dari itu, pada saat proyek kemarin, kami memberikan bantuan stok minuman berupa kopi, teh, gula, dan beberapa gelas. Dengan harapan, semua solusi yang kita lakukan ini mendukung masjid menjadi tempat spiritual, tempat ibadah yang dapat menjangkau semua kalangan usia, dapat menjadi tempat yang nyaman, dan dapat berfungsi selayaknya. Selain itu, kami juga berharap agar masjid ini dapat menjadi pusat komunitas, wadah untuk warga yang tidak eksklusif, dan dapat menjangkau semua orang. Kesimpulannya, kolaborasi antara mahasiswa dan juga pengurus masjid RA Haji Sri Mulyarti ini menunjukkan pelaksanaan yang sederhana namun tepat sasaran itu dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Dan seperti penambahan tenaga operasional itu membuat pelaksanaan Jumat berkahnya menjadi lebih tertib. Sementara penyediaan kursi sholat bagi lansia dan konsumsi bagi musafir itu meningkatkan kenyamanan serta rasa dihargainya para jamaah. Dan juga hasil kegiatan ini juga menegaskan bahwa masjid yang ramai itu tidak dilihat dari seberapa megah bangunannya, tetapi dari kepekaan pengurus masjidnya terhadap kebutuhan para jamaahnya. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud nyata implementasi dari SDG 17. Dan juga nilai dari karakter building agama khususnya seperti empati dan juga kerjasama lintas generasi karena perbedaan umur dari pengurus masjid dan juga mahasiswanya. Namun kegiatan ini masih memiliki keterbatasan seperti durasi pendampingan yang masih terlalu singkat dan juga belum tersedianya fasilitas permanen yang ramah untuk difabel. Oleh karena itu, kedepannya disarankan adanya pembentukan tim relawan masjid yang tetap serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.